Konfigurasi fisik elektroda. Setelah kita membahas strategi penempatan elektroda TENS seperti around the pain, over nerve pathway, dan acupoint, ternyata masih ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu bagaimana susunan fisik elektroda di permukaan kulit, karena posisi elektroda bukan sekedar ditempel, tapi pola susunannya perlu disesuaikan dengan lokasi dan pola nyeri pasien. Nah, apa saja konfigurasi elektroda yang bisa digunakan? Yuk kita bahas. Pertama, yaitu direct placement. Direct placement merupakan pola paling sederhana. Dua elektroda ditempatkan di sekitar titik nyeri yang sangat terlokalisir, misalnya di sekitar trigger point. Satu elektroda berada di satu sisi titik nyeri dan elektroda lainnya di sisi yang berlawanan. Jadi kalau pasien menunjukkan satu titik nyeri yang sangat spesifik, pola ini dapat menjadi salah satu pilihan karena area stimulasi dibuat lebih terfokus. Yang kedua itu adalah parallel placement. Pada pola parallel placement, dua elektroda ditempatkan sejajar di kedua sisi struktur anatomis. Contohnya pada low back pain. Elektroda dapat ditempatkan secara vertikal di sisi kanan dan kiri tulang belakang, misalnya pada level L4, L5. Tujuannya membuat medan listrik melewati area yang ingin ditargetkan. Tapi ingat, elektroda tidak ditempatkan langsung di atas prosesus spinosus. Jadi, posisinya berada di jaringan di sisi kanan atau kiri tulang belakang, bukan tepat di garis tengahnya. Yang ketiga, cross pattern atau pola X. Pola cross pattern atau pola X menggunakan 4 elektroda yang disusun membentuk persegi atau belah ketupat. Elektroda kemudian dihubungkan secara diagonal sehingga jalur stimulasi saling bersilangan di area target. Pola ini dapat dipertimbangkan ketika area nyeri lebih luas atau difus. Misalnya pada low back pain yang tidak hanya terlokalisir pada satu titik. Jadi, dibandingkan hanya menggunakan 2 elektroda, 4 elektroda memungkinkan area stimulasi yang lebih luas. Yang keempat, vertical placement. Vertical placement. Pola ini merupakan pengembangan penempatan elektroda yang dapat digunakan pada nyeri menjalar. Elektroda ditempatkan secara vertikal mengikuti distribusi nyeri atau jalur saraf yang ingin ditargetkan. Contohnya pada sciatica. Ketika nyeri menjalar dari area lumbosakral menuju bokong hingga ekstremitas bawah, namun perlu dibedakan pola ini merupakan konfigurasi fisik elektroda, sedangkan keputusan untuk mengikuti dermatom atau jalur saraf merupakan bagian dari pendekatan neurologis. Nah, pendekatan neurologis akan kita bahas di video selanjutnya. Yang kelima, bilateral placement. Terakhir adalah bilateral placement. Pada pola ini, elektroda ditempatkan secara simultan pada kedua sisi tubuh, yaitu sisi kanan dan sisi kiri pada tingkat segmental yang sama. Pola bilateral digunakan ketika nyeri atau target stimulasi melibatkan kedua sisi tubuh. Menariknya, penelitian Garrison dan Foreman menunjukkan bahwa stimulasi bilateral dapat memberikan efek inhibisi tambahan pada aktivitas neuron tanduk dorsal dibandingkan stimulasi unilateral. Artinya, konfigurasi bilateral berpotensi memberikan efek modulasi nyeri yang lebih besar pada kondisi tersebut. Perbedaan konfigurasi dan strategi penempatan. Nah, ada satu hal penting untuk dipahami. Direct, paralel, cross, vertikal, dan bilateral adalah konfigurasi fisik, yaitu bagaimana elektroda disusun di permukaan tubuh, sedangkan around the pain, over nerve pathway, dan acupoints adalah strategi atau pendekatan berdasarkan target penempatannya. Jadi, keduanya bukan kategori yang saling menggantikan, tetapi bisa saling dikombinasikan sesuai kondisi pasien. Jadi, penempatan elektroda TENS bukan hanya tentang tempel di area yang sakit. Kita juga perlu memperhatikan bentuk konfigurasi, luas area nyeri, distribusi nyeri,
anatomi pasien, dan tujuan stimulasi. Dan yang paling penting, setiap konfigurasi tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan dan kontraindikasi tes. Jangan sampai ketinggalan, di video selanjutnya kita akan membahas penempatan elektroda berdasarkan pola pendekatan neurologis. Jangan lupa follow, like, komen, dan share konten ini agar kita bisa belajar fisioterapi bersama.